Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ayulan Aprilia dengan NIM 0604072374. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyat dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, saya mau mempresentasikan tugas mata kuliah studi hadis dengan tema hadis, sunnah, khobar, dan athar. Apa sih hadis, sunnah, khobar, dan athar itu? Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat tersebut. Yang pertama, hadis. Kata hadis, menurut bahasa berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Kata hadis juga berarti khobar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologis, ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di antara mereka, ada yang mendefinisikan hadis dengan segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, perkataan, dan hal ihwalnya. Ada juga ulama hadis lain merumuskan sebagai berikut, yaitu segala yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan budi pekerti, jalan hidup baik yang terjadi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, seperti ketika bertahanus di Gua Hiro maupun sesudahnya. Kemudian, bagi ulama usul fikih, hadis dipahami dengan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Di antara para ulama hadis, ada yang mendefinisikan hadis secara logat. Menurut mereka, hadis mempunyai pengertian yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi semata, yaitu hadis al-marfu, melainkan juga segala yang disandarkan kepada sahabat, yaitu hadis al-mauquf, dan tabi'in, yaitu hadis al-maqtu'. Dari berbagai hadis diketahui terdapat berbagai bentuk hadis, yaitu yang pertama, hadis yang berupa perkataan Nabi, hadis qauli. Yang kedua, hadis yang berupa perbuatan Nabi, hadis fi'li. Yang ketiga, hadis yang berupa hal ihwal atau hadis ahwali. Dan yang terakhir atau yang keempat, hadis yang berupa cita-cita Nabi yang belum terlaksana atau hadis hami. Selanjutnya yang kedua yaitu sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dikatakan pula dengan jalan atau yang dijalani, baik terpuji maupun tercela. Sunnah juga bisa diartikan dengan jalan yang lurus, berkaitan dengan pengertian dari sudut kebahasaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Bila kata sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara, maka yang dimaksudkan dengan kata sunnah di sini ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Adapun sunnah menurut ahli hadis ialah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan takrir, tabiat, budi pekerti maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Berbeda dengan ahli hadis, ahli usul fikih mendefinisikan sunnah dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, dan ketetapan-ketetapan Rasulullah SAW yang menjadikan hukum-hukum itu tetap dan kuat. Lanjut yang ketiga yaitu pengertian khobar. Secara bahasa, khobar berarti warta berita yang disampaikan seseorang kepada seseorang. Dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Sedangkan secara istilah, khobar adalah berita baik yang datang dari Nabi SAW, sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Ulama lain mengatakan bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi SAW, sedangkan yang datang dari Nabi SAW disebut hadis. Pada keduanya, berlaku kaidah umuman wa khususon mutlak, yaitu bahwa tiap-tiap hadis dapat dikatakan khobar, tetapi tidak setiap khobar dapat dikatakan hadis. Dari segi subjek yang menjadi sandaran,
khobar lebih bersifat umum karena tidak mesti datang dari Rasulullah SAW, tetapi bisa datang dari Rasulullah, sahabat, maupun tabi'in. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu asar. Pengertian asar secara bahasa berarti bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Sedangkan menurut ahli hadis, asar adalah sama atau identik dengan khobar, hadis, dan sunnah. Karena itulah, seorang hadis juga disebut sebagai athari yang dinisbatkan kepada asar itu sendiri. Jumhur ahli hadis mengatakan bahwa asar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khirasan, bahwa asar untuk yang al-mauquf dan al-khobar untuk yang al-marfu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.